Siapa percaya akan mengalami pembalikan keadaan? Semua begini, berdiri dulu, berdiri dulu. Balikan keadaan, percepatan. Ayo. Keliru, itu rem tadi, kaki kanan, oke? Ini persnelengnya ya, oke? Pembalikan keadaan, percepatan, pelipat gandaan. Ada yang cuma gini, siapa yang mau lebih banyak? Oke, sekali lagi, pembalikan keadaan, percepatan, pelipat gandaan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, saudara kekasih. Saya katakan no blue, no green. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Roh Kudus adalah roh yang memberikan kehidupan. A life-giving spirit. Memberikan damai, memberikan sukacita. Firman Allah berkata kerajaan sorga di dalam Roma 14 ayat 17. Kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman. Bukan soal peraturan agama. Tapi soal kebenaran, katakan kebenaran. Kurang keras, kebenaran. Damai sejahtera dan sukacita. Damai sejahtera Irene, kalau mungkin kasih nama anak itu Irene. Sebetulnya itu terjemahan dari shalom. Shalom artinya lebih jauh, lebih dalam daripada sekedar damai. Oke? Dan kemudian akibatnya juga sukacita. Di mana ada kebenaran, maka damai sejahtera dan sukacita adalah bonus kita. Tidak pernah Tuhan menjanjikan kamu akan selalu happy. Bohong itu. Ya. Saya pernah kata sama saudara minggu-minggu yang lalu saya khotbah ada lagu semua bunga gembira hatiku, ya, ingat? Segala rumput Tuhan sumber gembiraku. Saudara, dan juga bait kedua lebih serem lagi. Semua jalan di dunia memimpinmu ke sorga. Apa betul? Cuma satu jalan, amin. Yesus, tepuk tangan buat dia. Lalu lebih serem lagi. Desiran angin nan mesra mengayunmu ke sorga. Bohong. Hidup ini penuh tantangan. Bukan semua bunga ikut bernyanyi. Saya tidak tahu lagu dari mana itu. Ya, dan itu bukan lagu rohani, itu rohana. Tetapi firman Tuhan dengan kerajaan Allah soal kebenaran. Tuhan mementingkan holiness, bukan happiness. Amen. Bahkan Tuhan berkata, para siapa mengikuti harus pikul salib. Harus memikul salibnya. Nah saudara, kemudian kerajaan sorga, karena hari ini saya berbicara bagaimana menerapkan kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu dalam 1 Korintus 4 ayat 10 bukan terdiri dari kata-kata. Tetapi terdiri dari apa? Kuasa, katakan kuasa. Percuma kalau cuma khotbah, saudara, saya tidak mau jadi pengkhotbah. Saya mau jadi perwakilan kerajaan sorga. Sebab kerajaan sorga itu terdiri dari kuasa. Amen. Dan kemudian di dalam Lukas pasal 11 ayat ke-20 lebih jelas lagi. Tetapi jika aku mengusir setan, setan ini demons, roh-roh jahat, dengan jari Allah, the finger of God, surely, pasti, the kingdom of God has come upon you. Saudara, coba lihat jari saudara. Ini pistol loh saudara. Coba gini, bergaya James Bond sedikit. Kayak begini, amen. Ojo cengar-cengir kan loh, sing serem gitu saudaraku. Sebab saudara tahu, kita ini cuma sarung tangan. Dan kalau kita usir setan, karena itu tidak boleh tujuan pada saudaramu. Usir setan, kerajaan sorga turun atasmu. Mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengimplementasikan kerajaan sorga. Lukas 19 ayat 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melaluinya. Passing through. Jangan kehilangan momentum saudara. Tahun 1980-an bagaimana Roh Kudus yaitu melawat kita ya. Melalui persekutuan doa, lewat full gospel,
lewat gereja-gereja tertentu yang membuka diri pada Roh Kudus, kita mengalami lawatan tahun 80-an saudara. Dan tentu saja Surabaya Presenter 86 sampai 89 saudara. Ya, menurut keterangan satu pendeta saja, dia cerita bahwa 10.000 jiwa didapatkan lewat pelayanan itu, ya. Luar biasa. Dan kemudian pergi ke kota-kota lain. Yesus mau melawat Surabaya sekali lagi. Amen. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab kota Surabaya ini kota khusus. Kota yang melahirkan gerakan-gerakan Tuhan. Jadi jangan ketinggalan ya. Kemudian saudaraku, di kota itu ada seorang kakap. Kepala kantor pajak saudara. Jadi singkatannya kakap. Kepala kantor pajak ini namanya Sakius. Sakius itu bahasa Ibrani Sakai. Sakai itu artinya murni. Dan kita tahu tidak ada manusia yang murni. Tidak ada anak manusia yang murni. Semua berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tapi orang dikatakan orang kaya. Bagaimana pejabat tapi kaya? Saudara, di Indonesia ini orang tidak usah pangkat tinggi, tidak usah sampai letnan, bisa pegang uang triliun saudara. Ya, something very wrong. Nah saudara yang kasih Tuhan, firman Allah dia berkata, dia ingin melihat orang seperti apa Yesus itu. Jadi pertama-tama dia cuma berpikir Yesus itu orang hebat. He's a superman. He's a miracle working. Orang yang mengadakan mujizat. Tapi dia tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan karena badannya pendek dia ingin mencoba melihat, dia naik pohon sikamor. Pohon ara itu sikamor sebetulnya. Itu batangnya agak pendek dan dia naik ke sana. Dia betul-betul ingin melihat Yesus itu seperti apa. Dia berlari. Dia sungguh-sungguh. Dan di dalam betapa terkejutnya mereka. Bayangkan saat itu tentu saja terjadi kegemparan luar biasa. Karena beberapa menit sebelumnya Yesus mencelikkan mata Bartimius yang buta. Bartimius ini buta matanya, tidak buta hatinya. Sebab dia memanggil Yesus Son of David. Sebutan putra Daud itu Son of David adalah saudara sebutan untuk Mesias. Pengertiannya tentang Yesus sebab dia ingat nubuatan zaman dulu dari Nabi Yesaya. Maka kalau dia datang itu ada kabar baik buat orang miskin. Kebetulan dia pengemis buta miskin lagi. Kabar baik buat orang miskin yang mencelikkan mata orang buta, yang membuka pintu penjara dan dia dengar roh-roh jahat diusir oleh Yesus. Dia panggil Yesus, Anak Daud kasihanilah kami. Kasihani aku, have mercy on me. Dan ketika itu Yesus berhenti dan dia melihat kembali gempar. Orang buta sejak lahir saudara. Bukan panu loh, bukan jerawat, buta sejak lahir. Artinya whatever your condition today, apa yang dikatakan dokter, apa yang dikatakan mungkin direktur bank yang keadaan saudara kanker, kantong kering maksudnya. Bagi Tuhan selalu ada pertolongan. Amen. Oh haleluya saudaraku. Dan tentu saja tergempar sekali. Mendadak Yesus ngawi memanggil. Sakeus. Segera turun. Perkataan segera itu. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Inilah kebenaran itu. Bukan kamu memilih aku kata Yesus. Akulah yang memilih kamu. Dan segeralah dia turun dan menyambut Yesus dengan sukacita di rumahnya. Dan ini perbedaan kingdom of God, kerajaan Allah. Yang adalah kebenaran, yang adalah kuasa itu tadi. Dengan agama. Orang beragama bersungut-sungut. Menumpang di rumah orang berdosa. Apa dia tidak tahu siapa itu Sakius? Dia udah diincar KPK. Yesus makan di rumahnya, najis. Jangan kumpul dengan orang semacam itu. Amin. Sebab Yesus datang untuk membenarkan. Loh kok diam saudaraku? Yesus datang untuk membenarkan. Si iblis datang untuk menuduh.
Satu hari saya lagi shower saudara. Iblis bilang gini, modelmu kok melayani Tuhan. Dan dia ingatkan kebodohan-kebodohan saya, kesalahan-kesalahan saya. Untung saya belajar sesuatu dari hamba-hamba Tuhan. Kalau iblis ingatkan masa lampaumu, ingatkan dia akan masa depannya. Saya bilang, iblis, gak bisa, terima kasih. Kamu ingatkan kebobrokan saya. Jadi saya tahu berapa hutang saya kepada Yesus Kristus. Betapa baiknya Tuhan kepada saya. Dan saya beritahu kamu, masa depanmu neraka. Saya tidak bilang neraka saudaraku, neraka. Ingatkan iblis masa depannya. Dan saat itu apa yang terjadi? Saya bayangkan Yesus makan bersama dengan Zakius. Dan pada waktu makan dan minum, tentu saja pembicaranya tentang marketplace. Sebab Yesus tidak berkata, I will build my temple. Dia tidak berkata, I will give you a new religion, agama baru. I will build my ecclesia. Eklesia itu, dalam Matius 16 ayat 18, itu adalah istilah politik. Istilah sekuler, bukan istilah agama. Gagal pahamnya kita adalah gereja itu adalah institusi keagamaan. Saya ingat apa yang dikatakan Dr. Miles Monroe, dia berkata gereja itu mestinya bukan di bawah departemen agama. Tapi di bawah departemen luar negeri. Sebab kita mewakili kerajaan yang dari luar bumi, bahkan luar dunia. Saudara, kita dengar terakhir ada orang mau bikin bumi baru, Asgardia. Bocai, percuma. Saudaraku, sebab saudara, kerajaan sorga harus turun ke atas muka bumi. Amen. Melalui saudara dan saya. Dan saya bayangkan Yesus sangat simpatik. Amin. Dan dia bicara, Zakius, gimana keadaanmu? Waduh, saudara, dia pasti pucat saudara, ya. Dan apa yang dilakukan Yesus tidak nuduh-nuduh dia. Yesus membenarkan dia. Amen. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita. Dosa juga gambaran utang. Yesus yang bayar utangnya Zakius. Amen. Yesus bayar utang dosanya Zakius. Mereka masih berbicara tentang pengusaha yang mengejar Yesus sebelum masuk kota Yeriko. Dia panggil Yesus guru yang baik, guru yang baik. Dia panggil Yesus guru yang baik. Apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia punya semuanya. Depositonya banyak. Tapi something dalam diri manusia yang membuat dia tidak puas. Karena dia mencari kekekalan. Katakan kekekalan. Pengkhotbah pasal 3 mengatakan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tapi juga dia membuat manusia tidak bisa mengerti. Kalau tidak disingkapkan. Amen. Dan Tuhan melihat ke dalam anak muda ini. Pengusaha muda kaya. Dan kemudian dia berkata, jual seluruh hartamu. Berikan pada orang miskin. Engkau tidak jadi melarat, tapi cuma transfer. Engkau akan dapat harta di surga. Dia berkata, keadaanmu sekarang tidak begitu penting dibandingkan yang akan datang. Kekekalan. Hidup di dunia ini 80 tahun. Ya, ibu mertua saya 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu merayakan 91 tahun. Mama saya 94 tahun, saudara. Ya. Tapi kalau sampai sakit-sakitan, pikun saya juga tidak mau begitu lama. Tetapi kekekalan di depan kita itu bukan jutaan tahun, bukan triliunan tahun, selama-lamanya. Amen. Tentu saja pengusaha muda itu ingin itu. Tapi dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Itu masalahnya. Dia kira itu hartanya. Mestinya hartanya Tuhan. Karena dia panggil Yesus cuma guru. Kalau ada firman Tuhan di sini, ya, jangan anggap khotbah, saudara. Ini perintah raja. Amen. Ini perintah raja. Bukan anjuran, bukan nasihat, perintah. Kemudian saat itu Zakius berkata, iya aku kenal dengan dia, ngomong-ngomong.
Tetapi cuma dengan makan siang, Sakius berubah, saudara. Firman Allah berkata, Sakius berdiri. Saya baca Alkitab sudah tidak tahu berapa banyak kali. Karena setiap tahun satu kali kan. Saya ikut Tuhan, saudaraku 38 tahun. Nah, saudara, tapi saya melihat Sakius berdiri. Stood. Karena berdiri itu menggambarkan orang yang hidup benar. Dia berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, separuh hartaku ku berikan pada orang miskin. Dia jadi mirip Yesus. Saya pernah melayani orang yang nyembah monyet. Nyembah dewa monyet. And I tell you, wajahnya sangat mirip. Engkau menjadi seperti yang engkau sembah. Engkau nyembah duit, mukamu kehijau-hijauan. Amin. Tapi kalau engkau nyembah Yesus, engkau jadi murah hati seperti dia. Engkau jadi baik seperti dia. Engkau suci seperti dia. Dan karena aku memeras orang, bahasa aslinya gitu, dengan tuduhan palsu, aku kembalikan 4 kali lipat. Hukum kompensasi dalam Alkitab, itu kalau orang berbuat salah dihukum 20%. Jadi yang tidak ikut teks amnesty yang dulu rugi besar, cuma 2% kan. 20% saudara. Kemudian saudara, saya pelajari lagi kalau orang mencuri. Kalau dia mencuri ini, 1 gelas dia harus kembalikan 2 gelas. 100%. Tetapi kalau dia mencuri sesuatu yang merupakan sumber kehidupan orang seperti lembu. Yang untuk bekerja baru 4 kali lipat. Sakius ambil yang paling tinggi. Banyak orang ingat Sakius naik pohon, ya, tapi tidak ingat Sakius bayar hutang. Satu kali saya dapat protes dari seseorang yang menagih kepada ada jemaat baru kita punya utang. Ketika ditagih, jawabannya apa? Ku telah mati dan tinggalkan. Dia bilang, aku sudah mati. Orang mati itu sudah tidak usah bayar utang lagi katanya. Satu kali ada pengkhotbah, saya koreksi. Dia bilang gini, dengarkan baik-baik. Dia bilang, hutang uang bisa dibayar anak cucu. Amin. Jangan, itu kurang ajar samanya. Itu tidak bertanggung jawab. Hutang dosa hanya Yesus. Ya bagian kedua betul. Tapi yang pertama, hutang uang bisa dibayar anak cucu. Itu orang tua tidak tanggung jawab. Orang benar ninggalkan apa? Warisan. Katakan warisan. Ya, orang tidak benar ninggalkan hutang. Ya, karena itu kita tidak tahu kapan kita meninggal, cepat-cepat hutangnya dibayar. Amen. Nah, kemudian Sakius berdiri. Dan Yesus bersuka cita. Di mana ada kebenaran, ada damai sejahtera dan sukacita. Keselamatan sudah tiba atas rumah ini. Sebab orang ini pun adalah anak dari Abraham. Aneh sekali dalam Alkitab selalu disebut nama bapaknya. Sakius gak disebut nama bapaknya. Mungkin bapaknya malu gak kasih ya. Tapi Bartimius punya nama bapak, tidak punya nama depannya. Barte putra, putranya Pak Timius. Saya sering bicara tentang pentingnya punya bapak sorgawi, bapak rohani, dan tentu saja bapak jasmani. Harus punya hubungan yang baik dengan tiga-tiganya. Berkat akan datang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kemudian Yesus berkata, keselamatan telah tiba atas rumah ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita lihat Lukas pasal 10. Pelajaran Tuhan Yesus kepada 70 murid yang lain. Dia mengutus mereka berdua-dua. Pertama harus tahu kita itu ditetapkan oleh Tuhan. Karena itu perlu ikut gereja lokal, lalu dilatih untuk melayani di dunia. Amin. Ikut kingdom training, lalu ditabiskan, ya istilahnya PDP, PDM. Tapi perlu ditetapkan. Kedua, kemudian Yesus berkata, dia mengutus mereka seperti anak domba ke
padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Betul? Baca firman Tuhan. Seperti anak domba ke tengah serigala, saudaraku. Iya, ke tengah serigala. Saya ingat satu kali ada seorang hamba Tuhan berkata, akan tiba saatnya profesi paling berbahaya di dunia adalah menjadi orang Kristen. Betul, saudara. Sebab dunia ini sangat anti Tuhan, sangat anti Kristen, anti Yahudi, anti Kristen. Ya, profesi paling bahaya di dunia akan tiba saatnya jadi orang Kristen. Seperti abad pertama itu orang Kristen diburu-buru, dibunuh, disalib, dijadikan penerangan jalan. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Yesus mengajarkan di sana, pertama-tama kalau kamu masuk ke rumah orang atau mendekati seseorang, ucapkan salam kepada orang itu. Ya. Jadi kalau kita kepada mayoritas, kita jangan bilang shalom gitu, enggak ngerti saudaraku. Ya. Katakan kepada mereka, assalamualaikum. Kalau saya kumpul dengan teman-teman saya dari ITS, saya masuk di sana tahun 70 saudara ya. Maka saya kalau teman-teman saya tidak bilang salam sejahtera bagimu. Enggak saudara. Saya bilang assalamualaikum. Dan anehnya meskipun mereka semua bukan Kristen, selalu saya yang dipanggil. Arifin, Arifin, pencerahan. Dia tidak bilang khotbah, pencerahan. Ayo pencerahan Arifin. Baru-baru ini waktu mereka ke Bali malah saya harus ke Israel. Mereka bilang waduh kurang mantap tidak ada pencerahan dari Arifin. Dan saya selalu katakan assalamualaikum. Kita itu harus yaitu saudaraku mendekati. Jangan kalah dengan marketing itu saudara ya. Waduh ya saya pernah ditanya orang, Pak kalau menginjil ke orang males ya. Tapi kalau jualan produk sampai ngisin-ngisini. Ayo. Kok diam saudaraku? Lalu kemudian masuklah ke rumah itu makan dan minum. Apa yang didangkan kepadamu makan dan minum. Membina hubungan lebih dekat lagi. Yang ketiga, sembuhkan yang sakit. Baru mengabarkan, memproklamirkan kerajaan surga. Ketika Yesus berkata, I will build my ecclesia. Ini penting sekali-sekali kita pergi ke Israel itu untuk melihat kebenaran firman Allah ya. Maka saudaraku, itu adalah di Kaisaria Filipi. Ada gereja yang percaya Yesus menyerahkan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Itu di Roma saudara. Seperti ini. Itu basilika, gereja besar. Lalu Yesus, nah tidak mungkin loh basilika ini kan baru abad ke-5, ke-6 gitu ya. Ini Petrus dikasih kunci besar tuh lihat. Tidak saudara. Kaisaria Filipi, coba tunjukkan gambarnya. Keadaan sekarang seperti ini. Di dalam gua itu ada banyak tulang-tulang. Bukan cuma tulangnya kambing, domba untuk persembahan, juga ada tulangnya bayi. Karena di tempat ini aslinya gambar selanjutnya ada penyembahan. Pertama itu kepada kaisar. Kaisar itu disembah. Ketika Sakius menjadi kolaborator dari Romawi, dia harus menyembah kepada kaisar. Setiap tempat yang ditundukkan Romawi ada patungnya kaisar. Dan orang menyembah memberikan persembahan di situ. Kedua itu yaitu kuilnya Dewa Pan. Dari ini kaki dari Gunung Hermon keluar sungai namanya sungai Panias. Panias. P dibaca P Panias. Yang jadi sungai Yordan. Tetapi tempat ini pusat penyembahan berhala. Bagi orang yang nyembah Dewa Pan itu dewa seks. Separuh kambing, separuh manusia. Manusia wajahnya kekambing-kambingan, kakinya kaki kambing. Orang Yunani, orang Romawi menyembah Dewa Pan itu. Dan saudara disitulah Yesus menantang perang.
I will build my ecclesia. Dan pintu gerbang alam maut. Yang dia tantang setan sendiri. Sebab waktu itu Yesus belum bangkit. Dan kunci maut dan kunci kerajaan maut di tangan daripada setan. Tapi Yesus menantang perang di sini. Orang Kristen harus powerful. Orang Kristen harus punya kuasa. Pengikut Tuhan Yesus harus punya kuasa. Harus pakai pistolnya untuk ngusir setan. Amen. Nah ini saudara lihat ini. Ini sama kalau saya bayangkan kalau zaman sekarang. Trump menantang perang Rusia. Bukan di Washington, di Kremlin. Atau Putin menantang Amerika di White House. Tapi saya bayangkan itu. Jangan bayangkan Yesus kita tuh lemah. Seringkali Yesus digambarkan seperti orang anemia, kurang darah saudaraku. Lemes gitu mau diinjak-injak, no. Memang pertama dia datang jadi domba. Tapi sebenarnya dia adalah singa dari suku Yehuda. Yang punya kuasa. Segala kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi. Diberikan kepadaku. Karena itu saya ajar saudara jurus 4M. M pertama. Mengucapkan berkat. Menjadi berkat, mengucapkan berkat 4M. Kedua, makan dan minum. Kalau makan dan minum semua suka ya. Pak Tony suka. Siapa suka makan dan minum? Nah, saudara. Lalu yang ketiga, menyembuhkan yang sakit. Dan yang keempat, memberitakan kerajaan sorga sudah datang. 4 jurus. Apa yang pertama? Mengucapkan berkat. Jadi pertama mengucap berkat. Kata mengucapkan berkat. Yang kedua, makan dan minum. Yang ketiga, menyembuhkan. Bukan berdoa bagi orang sakit loh. Menyembuhkan yang sakit. Tidak ada orang, tidak ada masalah di rumahnya. Orang kaya, anaknya narkoba. Orang miskin, istrinya tidak setia. Macam-macam masalahnya. Sembuhkan yang sakit, baru apa? Memproklamirkan kerajaan surga. Saya tuh dulu salah saudara. Kemana-mana saya langsung memproklamirkan kerajaan sorga. Buku yang saya baca juga salah. Buku yang saya baca berdebat dengan keyakinan lain. Jadi kalau ketemu orang tuh saya tunjukkan salahnya. Wah gini. Akibatnya tidak ada orang bertobat saudara. Malah berkelahi saudaraku. Malah berkelahi. Nah saudara yang kasih Tuhan. Mengucapkan berkat. Ya. Jadi pertama mengucap berkat. Ini penting saudara. Sebab saudara datang itu sebagai hamba Tuhan untuk memberkati. Saya masih ingat bagaimana dulu ketika kebangunan rohani di Surabaya. Saya diundang untuk berbicara dan mendirikan cabang full gospel di Pertokohan Wijaya. Pertokohan Wijaya itu zaman dulu ya lagu-lagunya ya kan Jingtian Bu Hui Jia gitu lagunya ya. Lagu-lagu Mandarin gitu ya. Dan pada saat itu ketika saya datang ke sana, ketika saya baru akan khotbah, mendadak ada jagoannya, pelatih kungfu di Pertokohan Wijaya itu yang punya murid banyak, datang ngaco di situ saudara. Biasanya orang ke sana kan beli tiket. Mungkin Pak Ruben masih ingat ya. Pak Ruben ini bersama saya, rekan pelayanan saya. Dan kemudian dia ke sana, dia ngomong-ngomong kotor. Ketawa-ketawa di bagian belakang saudara. Sehingga yang di sini para pengusaha yang punya toko di Wijaya itu gelisah saudara. Mereka jadi gelisah. Mereka gelisah sekali. Dan terkenal orang ini, orangnya tinggi besar saudara. Nah, saya ini kan cuma 170 pas bandrol. Kira-kira 185 dan berotot. Dan jago kungfu saudara. Wah dia ketawa-ketawa. Ngomong-ngomong kotor. Ya sahabatnya saya khotbah singkat saja. Pertama-tama saudaraku ya tetap kita memuji Tuhan. Sementara mereka ngomong teriak-teriak. Bikin kacau. Lalu saya khotbah. Khotbahnya saya langsung memproklamirkan kerajaan sorga.
Memproklamirkan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, mati bagi umat manusia, dan bangkit pada hari ketiga. Lalu saya tantang, siapa di sini mau serahkan diri untuk menjadi milik Yesus Kristus? Dia maju ke depan. Yang ini saudara, yang kerahkan ilmunya gitu, dia maju ke depan, dan dia panggil anak buahnya, ayo melo aku. Dan dia maju paling depan saudara. Ini di luar skenario sama sekali. Tapi saya masih ingat. What is the greatest power on earth? Apa kuasa terbesar di dunia ini? Apa? Kasih. Apa yang bisa mengalahkan kebencian? Kasih. Saya masih ingat ada seorang gadis kerasukan karena dia benci papanya, dia benci ibu tirinya. Saya minta 4 ibu-ibu rangkul dia dengan kasih, setannya keluar. Dan ketika itu saya datang pada dia, saya pegang pundaknya. Saya bilang, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Langsung jatuh. Bah! Lalu melungker pegang perutnya, sambil kesakitan. Dia kesakitan saudara. Sebab apa? Saya tidak ngelawan dia, saya ngelawan yang di dalam dia. Kuasa kegelapan. Dan berteriak-teriak, saudara yang lain jadi takut kan, jadi ribut. Lalu dia bilang, ampun. Dia bilang gini, ampun kok, ampun kok. Jangan minta ampun sama saya. Minta ampun sama suhu saya. Dia tidak ngerti Tuhan, aku bilang suhu. Apa suhunya? Yesus, ampun Yesus. Ketika dia melingkar-lingkar kesakitan, saya tunjuk yang lain. Lu tidak bertobat, lu seperti dia. Wah saudaraku, semua pada bertobat termasuk murid-muridnya saudara. Seperti anjing yang baru dipukul, dia pulang. Tapi sejak hari itu, Jing Tian Bu Hui Jia ganti lagunya. Ju Yesu ai ni, Ju Yesu ai ta, Ju Yesu ai wo, Sen Jing I Kau Su wo. Para pengusaha pertokoan itu ikut Tuhan. Dan bahkan sempat ada gereja bukan di situ. Saya mau beritahu saudara, lakukan 4 jurus ini. Pertama itu simpatik mengucapkan salam. Saya punya banyak pengalaman semacam itu saudara. Baru-baru ini saya dari Bandung jadi saya terkenang. Sekitar tahun berapa itu? 1983. Saya diajak oleh seorang bapak untuk berkunjung ke sebuah rumah. Ingat, lagu yang kita nyanyikan tadi, ya, sukacita pujian di mana? Di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Yesus nggak pakai mimbar, Yesus bukan tokoh agama, tetapi dia berkata kerajaan sorga bukan dari kata-kata tapi dari kuasa. Kuasa apa? Kuasa mengubahkan. Orang tidak benar jadi benar, orang najis. Saudaraku, orang najis jadi suci. Nanti minggu depan ini ada nightclub di mana? Di Denpasar ditutup gara-gara ada narkoba. Akibatnya bagus saudara. 200 pramurianya hilang, tinggal pegawainya. Saya ketemu yang punya saudara. Nanti hari Rabu atau Jumat saya persekutuan di situ. Loh bukan di gereja saudara, night club. Yang ditutup pasti nanti jadi bright club. Ya saya ceritain di Bandung. Di Bandung itu ada satu keluarga yang rumahnya dipakai perdukunan. Dipakai perdukunan saudara. Dan waktu saya ke sana, saya mengucapkan salam pada mereka, bicara, makan, minum. Lalu saya bersaksi. Dukunnya ada di situ. Saya ingat saya nyanyi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ketika saya nyanyi, Roh Kudus menjamah dukun itu. Dukun itu bertobat. 40 muridnya dibaptis semua. Dan saudara, tempat perdukunan
jadi persekutuan doa. Amin. Sebab kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman. Tiru cara Yesus. Yesus mengajarkan ucapkan salam. Kalau ada orang layak menerima salam, orang itu sebab bukan kita memilih, Tuhan yang memilih. Orang itu tidak menolak Tuhan, maka berkat akan turun atas dia. Tidak ada rumah, tidak ada masalah, saudara. Selalu ada. Dalam hidup saya selalu mencari padang gurun, padang belantara. Banyak orang mencari tempat basah, itu salahnya saudara. Ya, kalau ada pengusaha kaya gitu dikira saudaraku, nah orang ini punya potensi bantu gereja. Tunggu dulu. Cari orang bermasalah, cari orang sakit, cari orang kena cancer, cari orang bangkrut saudaraku. Buktinya kayak saya ini. Bagaimana Tuhan mengubahkan dan orang melihat, si bangkrut sekarang diberkati. Itu cara Tuhan. Mau ikut cara Tuhan? Implementasikan kerajaan surga dan pakai ini. Satu kesaksian lagi, banyak kesaksian saya sih. Pendeta Awon Datu pernah berkata, Arifin, bikin kesaksian. Oh banyak sekali, salah satunya. Ada sebuah toko di Gedung Doro jual spare part. Dan di situ ada pegawainya kerasukan. Pegawainya tinggi besar. Saya masih ingat namanya Yuli, saudara. Tinggi besar. Dan dia kalau kerasukan, dia ambil tangga besi, dihancurkan semua spare part yang ada di situ. Hancur sampai nak karu-karuan. Mereka sudah panggil dukun-dukun segala macam. Tidak bisa keluar. Lalu mereka dengar. Ada insinyur ngusir setan. Gratis. Mereka hubungi saya. Saya datang bawa gitar, saudara. Saya datang bawa gitar. Mereka juga heran. Kok enggak bawa kemenyan? Kok bawanya gitar? Kok enggak bawa dupa? Saudara belum tahu dia kerajaan sorga. Bukan soal perkataan, tapi diri dari kuasa. Saya masih ingat itu. Ketika itu saya lihat pemuda itu ada di pojok, matanya terbalik. Aneh, saudara. Di badannya seperti dicakar binatang buas. Tapi binatangnya besar sekali, kukunya 3. Mukanya begini, berdarah. Bukan kukunya saudara, dan dalam. Kemudian saudara ketika saya nyanyi. Nyanyinya apa saudara? Pertama, ya. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Kenapa? Saya kuatkan diri sendiri. Sebab orang ini lebih besar dari saya dan kekuatannya setelah dirasuk setan luar biasa. Mendadak dia jatuh gini. Bah! Dan dia mulai merayap seperti binatang buas. Kemudian di depan tuh ada jendela kaca. Mendadak berdiri. Berdirinya kayak film-film setan ya. Syat! Kepalanya mau dimasukkan ke jendela itu. Untung puji Tuhan, saya umur 16 tuh pernah latihan judo saudara. Jadi tak saut begini. Dan kita usir dalam nama Yesus sementara dia kerasukan. Bosnya ada di sana. Wajahnya pucat semua. Saya pakai ilmu yang tadi. Kalau lu enggak bertobat, lu jadi seperti dia. Buang semua jimat-jimatmu. Mereka buka kalungnya semua. Satu keluarga. Termasuk neneknya yang tidak makan barang berjiwa 40 tahun. Sampai cucu, sampai cicit. Semuanya bertobat saudara. Beberapa sedang melayani Tuhan dengan setia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Itu caranya. Kerajaan surga bukan terdiri dari kata-kata. Tetapi terdiri dari kuasa. Mulai hari ini. Pakai 4 jurus ini. Dan saya yakin dan percaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terakhir mungkin saya mau terangkan tentang 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Seringkali itu dirohanikan. Ya, 2-3 orang Tuhan hadir tengah-tengah kita. Ketika Yesus berkata Matius 18 itu, dia berbicara kepada masyarakat Yahudi yang dijajah Romawi.
Sebab dalam hukum Romawi, dua orang warga negara Romawi berdiri untuk berbicara atau apapun, maka kekuatan Romawi yaitu membackup mereka. Begitu hebatnya. Tapi yang ini lebih hebat. Bukan cuma kekuatan kerajaan sorga, rajanya yang hadir. Dan hari ini, raja itu hadir lewat rohnya. Tidak kelihatan sih, tapi dia ada di sini. Dia bisa merubah orang tidak benar ini jadi benar. Orang najis ini jadi orang kudus. Hal yang sama bisa terjadi pada kalian. Dia bisa merubah aku yang dulu bangkrut, diberkati Tuhan juga secara finansial. It can happen to your family. Haleluya. Hati saya tergerak untuk berdoa. Tolong pejamkan mata. Ada beberapa saudara sedang alami padang gurun benar-benar saudara ya. Saudara tidak punya penghasilan sama sekali. Anak Tuhan punya the power to bless. Kuasa untuk memberkati. I want to bless you this morning.